Bangsa bisa terpecah karena menajamkan perbedaan, tetapi kita harus bisa mencari persamaan untuk tetap bisa berjalan beriringan. Tidak masalah partai apa yang kita pilih, agama apa yang kita anut, dari suku mana kita berasal. Selama kita berbicara kebenaran dan berjuang untuk kebaikan, kita ada di perahu yang sama. Oke. Saya akan menyebutkan satu kata. Dan kalian cukup boleh statement, boleh nggak berstatement, boleh nggak jawab, boleh pulang. Serius? Boleh. Kalau ada yang tidak berkenan, pulang. Oke. Oke? Iya. Ada berapa kata, Pak? Terserah saya. Anda tidak berhak menjawab. Ini di balik sini ada handphone loh. Itu masih kosong? Kosong. Masih, Pak. Masih. Ini kita emang konten spontan ya. Satu ya. Dimulai dari yang berbaju hitam dan berkulit hitam. Karena ini berhubungan. Bukan. Langsung kayak takut ya. Papua. Surga kecil yang jatuh ke bumi. Sekian dan terima kasih. Surga kecil yang jatuh ke bumi. Wah. Kalau nerakanya di mana? Anda satu kata kan? Tanya Papua, Papua aja. Tanya neraka, neraka aja. Oh iya betul. Berarti Papua? Surga kecil yang jatuh ke bumi. Aman dong. Aman banget. Papua? Kaya. Oh, kaya ya? Kaya banget lah. Oh, kayak surga kan? Betul. Itu sepemikiran kita. Pemikiran kali ini. Akhirnya ya. Kok ada yang oke. Nomor 2. 3 periode. Inkonstitusional. Jangan biar partai lain. Oke. Perempuan. Dari perempuan dulu dong, kalau perempuan. Oke, perempuan. Tar dulu, perempuan. Jangan, Anda tidak berhak mengatur saya. Anda tidak berhak. Oke. Kenapa saya bisa ngikutin Anda? Diktator Anda. Enggak. Orang udah mau jawab sana. Iya, enggak. Kan terserah saya mau nengok kemana dong. Dia juga bisa. Diktator Anda. Perempuan. Konteksnya politik ya? Konteksnya politik. Konteksnya politik. Nggak suka kan? Wah, kok nggak suka? Nggak suka main horden. Harus diberikan ruang yang lebih banyak. Masih kurang. Sampai kita udah nggak pakai sistem berapa persen perempuan di sini, berapa persen perempuan di partai. Kalau sampai kita udah nggak pakai sistem itu, artinya sudah berjalan sesuai dengan kompetisinya aja. Oke. Jadi perempuan akan udah setara lah istilahnya. Perempuan. Megawati. Wish, ada puan loh. Ada Puan, ada Megawati, ada Puan, ada Megawati, ada Megawati, ada Puan. Kan cuma itu. Belum banyak kan, makanya harus. Banyak. Harus diberikan ruang. Ya. Banyak dong. Ada Bu Risma. Banyak lah. Kenapa Megawati ya? Di sekian mentok. Ya karena ketua partai dia dok. Iya. Siapa lagi? Karena yang pernah calon presiden. Panjang ya, perjuangan dia tuh panjang. Aku suka yang perempuan yang perjuangannya panjang. Iya. Misalnya di Myanmar. Aung Suu Kyi. Itu aku suka banget. Oke. 21 tahun di penjara dulu kan, walaupun tahanan rumahnya. Ini suka yang mati, yang di penjara. Iya, karena itu baru namanya berjuang. Kalau perjuangan itu bisa. Oke. Megawati panjang. Masa harus kita mati dulu? Megawati. Baru disukai sama ini. Megawati. Oke. Itu suka yang macam-macam ya, panjang. Oke. Wah ini seru nih. Apa nih? Pengusaha. Konteksnya politik ya. Dari sini dulu nih. Kok Anda ada batasan konteks-konteksan? Iya nih. Loh, karena kalau pengusaha kita menggugat nih host nih. Apa? Karena ini kan kontennya nih. Baca judulnya dong. Mengkritik. Kalau pengusahanya nggak dalam konteks politik ya ada jual semen, jual kurma, jual karpet. Kalau di politik kan gimana? Pengusaha. Dua mata pisau. Tajam nggak pisaunya? Ya bisa baik bisa buruk. Sekian. Mamat, pengusaha dalam konteks politik ya. Dua sisi koin. Gini dong. Mau baik mau buruk tetap aja dia koin. Tetap aja tujuan. Maksudnya apa itu? Tetap aja tujuan dari bisnis adalah mencari koin sebanyak-banyaknya. Oke. Iya. Itu ya. Iyalah kan orang berusaha itu buat
dapat keuntungan itu normal loh. Oke. Ini kan dalam konteks politik, Bos. Iya, kalau dia masuk ranahnya ke politik ya dia tujuannya mencari keuntungan di sisi itu. Kalau dia mencari keuntungan di sisi lain nggak masuk di politik ya tetap keuntungan untuk negara dong. Bagaimana negara kan dipisahkan, negara Jadi tidak boleh lagi. negara Ngobrol tidak lagi. boleh berbisnis. Ya. Makanya dua sisi koin, mau kiri ataupun mau kanan, tetap itu koin. Tetap itu cuan. Koin kan ada dua pilihan, atas bawah. Kalau main bola Kalau aja gini, negara- set. Tetap aja koin kan. Negara cuan. Tetap ini koin kan. Kalau negara kita cuan kan bagus dong. Lah nggak bisa, negara itu nggak boleh berbisnis. Negara itu nggak boleh berbisnis. Bukan berbisnis, tapi mengatur keuangan itu kan sesuatu yang Ini kalian berdua tahu nggak konteks itu? Iya, mengatur keuangan nggak boleh berbisnis, nggak boleh mencari untung, mencari segala macam. mencari untung untuk kesejahteraan rakyat boleh dong. Masa lo mau negara miskin mulu? Ya iya, tapi negara nggak boleh berbisnis. Makanya saya setuju bubarin Kementerian BUMN. Nggak boleh negara berbisnis, akan timpang antara Mat, eksekutor. boleh dong, Mat. Bukan berbisnis untuk keuntungan individu, untuk Iya, makanya untuk sistemnya keuntungan. bukan bisnis. Kalau kata-katanya bisnis itu mencari keuntungan sebesar-besarnya. Oh, konteks katanya, Iya, kosakata nggak ini boleh. ya. Iya, nggak boleh. Berarti kita kosakatanya ya. Iya, nggak Tapi boleh. negara Tapi kan boleh kita dong melakukan mencari itu. uang banyak untuk rakyat gitu, boleh dong. Iya, itu mah Nah. bukan bisnis, itu fungsi negara, mensejahterakan Nah, ini berarti kehidupan ada bangsa. masalah kosakata ini ya. Bukan kosakata, negara nggak boleh berbisnis. Tidak boleh dia mencari untung, mencari macam-macam dari kesejahteraan rakyat. Harus dia. Gak boleh, tapi kan pengaturan negara supaya menjadi lebih sejahtera. Iya. Bukan sense of Betul. money maker gitu lah. Betul, sense of money maker itu untuk Iya. kesejahteraan rakyat. Yes. Jadi dia keluarkan Makanya bisa dalam divisi. bisnis itu tidak ada istilahnya misalnya dalam Indonesia 2.000 triliunnya itu APBN tidak boleh dia gunakan tidak boleh dia gunakan ke dalam. Dia harus habiskan ini 2.000 triliun untuk kepada itu bukan bisnis. Oke, tapi 2.000 triliun ini didapat dari mana kan kalau misalnya kita ada kemampuan manajemen keuangan dan money making yang baik. Kan Iya, 2.000 manajemen triliun keuangan. Bisa dari pendapatan negara. Iya, manage, makanya negara itu memanage bukan pendapatan BUMN, jadi nggak rugi malah untung. Nah, bisa dong. Lah nggak bisa sekarang Anda taruh ini ribut lagi. Ya kan? Udah gue bilang satu kata Nih. apa? Ini Karena tadi menarik, BUMN itu nih, bubarin aja kata badan dia. usaha milik negara. Betul. Nanti kalau orang bilang sama dengan Mardigus, saya udah bahas ini dari SMP ya. Mardigus sama. Negara nih, Badan usaha negara milik itu negara. adalah pembuat kebijakan, Oke. pembuat aturan, oke? Dia punya perusahaan. Perusahaan negara ini beradu sama swasta. Kalau negara tujuannya bisnis, kalaupun ini lelangnya tinggi, dia pasti menangin yang ini karena ini bisnisnya. Negara nggak tujuannya bisnis dong. BUMN gini loh, kan pasal 33 Iya, kalau pasal 333. Yang isinya Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Iya, bukan Dikuasai kembali oleh ke negara APBN. itu Betul. dalam salah satu bentuknya bikin BUMN dong. Pengejawantahan Nih, dari pasal Kak, besar itu jadi rugi. tergantung kalau memang sektornya menguasai hajat hidup orang banyak. Memang harus dikuasai negara, Bos. Gak bisa. Loh, kok nggak bisa ya? Gak bisa begitu, gak bisa gitu. Ini swasta juga untuk hajat hidup orang banyak. Gini, satu poinnya. Kalau menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai dong, Len. Emang ada di undang-undangnya. Tapi kalau yang nggak menguasai hajat hidup orang banyak, ya swasta silakan. Kalau nggak swasta mati. Tapi Nah, yang semuanya menguasai- juga APBN itu keluar untuk hajat hidup orang banyak di dunia ini. yang krusial ya, yang Di dunia krusial. apa misalnya? Ya misalnya air, bumi dan air dan yang terkandung di misalnya minerba. Iya. Iya dong. Minerba kalau seandainya dikeruk lagi. Nah, Iya. BUMN ini terus kemudian dia bikin dapat untung masuk ke mana? Ke kas negara dong. Harusnya dilepas ini ke swasta-swasta. Lepas semua. Ada ke yang swasta. dilepas ke swasta, ada yang emang nggak bisa dilepas ke swasta. Iya, kalau statusnya kita menjual, Ini dulu dong. statusnya menjual ya iya enggak. Ini statusnya mau mengerjakan sesuatu. Gak bisa. Keuntungannya itu putar lagi ke Sepakat situ untuk nggak sepakat pertumbuhan. yuk.
Aku nggak sepakat sih. Ya aku juga nggak sepakat. Kita bersepakat. Aku nggak sepakat. Kamu nggak sepakat? Aku capek. Nggak Aku sepakat. capek, ya kan? Chaos itu sistem Ya kan? ekonomi kayak begitu runtuh lama-lama. Yang ada cuma rugi aja BUMN-nya kan. Ya, Disuplai sama negara. BUMN jangan sampai rugi. Masalah BUMN Lah masalahnya rugi semua. masalah berbeda. Nih, beda nih. BUMN boleh making money nggak? Menguasai harus, tapi BUMN rugi jangan dong. Itu masalah yang berbeda. Negara itu nggak boleh berbisnis. Ketika negara bisnis pertumbuhan ekonominya nggak jalan. Ya mungkin kata-katanya jangan berbisnis kalau. Nah itu berbisnis. Sistem BUMN itu sistem berbisnis. Dia ikut lelang, dia ikut tender, dia ikut semua. Di mana dia juga regulatornya negara ini. Aku nggak sepakat sih. Dia juga regulatornya. Nggak sepakat sih. Masa kita nggak boleh punya penerbangan milik negara? Nih, Masa kita nggak punya? Bahaya dong. Bukan gitu maksud aku, Kak. Maksud aku itu yang pekerjaan. Yang pekerjaan negara berbisnis dari sesuatu. Itu bukan misalnya tiba-tiba negara nggak boleh harus punya. Diatur mana yang boleh mana yang harus dikerjakan Iya, itu oleh contohnya negara, kayak jalan. yang... Kayak jalan. Negara punya beberapa perusahaan kontraktor. Ya makanya ini harus dipilah-pilah. Nah, mana makanya. yang iya. Ya nggak bisa. Makanya itu ketika misalnya Bukan nggak bisa. BUMN disupport. Ada yang bisa, ada yang enggak. Oke. Makanya dibubarkan. Tidak sepakat, tidak apa-apa ya. Dibubarin penerbangan. Masuk ke Kementerian Perhubungan. Kenapa nggak bisa? Jadi saya lanjutkan Penerbangan bikin Garuda dibawa Kementerian Perhubungan. Kenapa harus BUMN? Kenapa harus mengejar di sini? Ini saya lanjutin aja nih ya. Jatuhnya rugi negara yang supply. Kalau dia dilepas, Garuda dilepas. Beda cerita. Kalau rugi dan negara. Ya. Satu kata ini makin panjang lagi. Oh, iya. BUMN. Nah, udah tuh. Hah? BUMN. Bubar. Oke, udah. BUMN. Perbaiki, maksimalkan. Oke. Lanjut. Pendidikan. Hah? Pendidikan. Pendidikan. Kunci dari semua jawaban. Pendidikan. Poin paling penting dalam membangun suatu negara. Demokrasi. Demokrasi satu-satunya yang kita pakai, belum ada yang menggantikan sistem demokrasi, walaupun banyak eksesnya dan membuat kekecewaan begitu besar. Contohnya adalah saudara Mamat Al-Kathiri. Enggak lah, saya dukung demokrasi lah. Iya, maksudnya kan demokrasi ada banyak jenisnya ya. Dan demokrasi kan kita kan dari sistem kan berubah ya, dari monarki ke aristokrasi, baru kita ke demokrasi ya kan. Sebenarnya kan tidak menutup kemungkinan besok misalnya Mamat bilang kita datakrasi misalnya ya. Ini kan sesuatu yang berproses. Apakah kita mau stick di sini menyempurnakan sistem demokrasi ini karena banyak eksesnya tadi ya. Banyak eksesnya tadi, misalnya sistem pemilu yang mahal, koruptor banyak, di partai dikuasai oleh hanya pimpinan, banyak lah pimpinan, oligarki lah. Banyak lah yang disebutkan eksesnya oleh Mamat ya di episode sebelumnya. Ya kan, berarti kan demokrasi ini suatu sistem yang sampai hari ini kita pakai masih harus kita perbaiki terus secara terus-menerus. Atau kalau kita mau ganti sistem demokrasi ke sesuatu yang apa gitu, itu kan belum ketemu juga. Oke. Demokrasi. Kewajiban yang harus sempurna. Sempurna itu hanya Karena milik Tuhan. Iya, maksudnya Tidak yang bisa. ya kita sempurnakan. Ya ejaan aja ada yang disempurnakan. Masa demokrasi nggak bisa kita sempurnakan? Itu kewajiban, wajib untuk negara ini jalankan gitu. Ya. Tapi yang harus kita upgrade terus-menerus, kita harus sesuaikan terus-menerus gitu. Biar nggak kebablasan dan biar nggak gampang untuk kembali menjadi diktator gitu. Oke. Pemilu. Pesta rakyat tetap. Alah, tai. Bentar lagi loh. Masih sama jawaban saya di konten Anda. Pesta memilih para pebisnis. Iya. Masih ya? Itu lagi-lagi eksesnya. Karena kan iya, kalau gimana semua juga hitung-hitungan, bikin baliho keluar berapa, habis itu masuk keluar berapa juga, habis itu di sana mencari untung sebanyak-banyaknya. Ya ini nggak ada yang mau rugi 2M sebelum pemilu, pas udah gini rugi 4M pas setelah pemilu. Nah, berarti ini masuk ke dalam. efek buruk dari pemilu yang
misalnya berbiaya mahal yang kita belum sempat bahas ya. Tapi kan pemilunya itu sendiri membuka ruang untuk rakyat memilih rakyat. Walaupun misalnya rakyatnya yang lo pilih adalah misalnya adalah yang punya uang. Yang punya uang itu kan karena hanya mereka yang mampu. Karena efek buruk dari karena biaya pemilu itu kemahalan, Bos. Jadi rakyat dilata kan nggak semua gini. Mamat, aku, Onat, kita pemilu. Menurut lo biaya kita sama nggak? Enggak dong. Yang udah lebih populer lebih murah. Misalnya lo dicintai rakyat, kan lo sendiri yang bilang di fakta tadi cuma berapa ratus juta. Ada yang sampai miliaran, ada yang puluhan miliar. Gitu. Ada yang ya gitu. Jadi pemilunya itu ya tetap pemilu. Ada ruang untuk rakyat memilih rakyat. Masalahnya itu biayanya mahal. Akhirnya jadi banyak pengusahanya. Tapi sengaja dibikin mahal nggak? Biar yang bisa mencalonkan dan bisa masuk orang-orang tertentu. Kita harus tarik dulu demokrasi itu dari mana? Enggak, secara sistem pemilunya. Yang bikin demokrasi itu kan sebenarnya bukan kita. Secara kita sistem pemilunya emang sengaja dibikin mahal nggak? Ya itu kita ngebahasnya udah. Kayak money politik aturannya nggak jelas. Yang dimaksud dengan money politik yang kayak gimana? Ya. Dia emang sengaja dibikin kabur gak? Biar memang yang punya banyak duit yang bisa jor-joran. Karena politik itu kan banyak kepentingan, Mat. Bukan kepentingan. Nah itu dia, tujuannya katanya pesta rakyat. Tapi kok kepentingan? Makanya benar pebisnis. Enggak bisa disimpulkan begitu. Saya bertanya ya. Kayak kepentingan. Pesta rakyat, pesta pebisnis ya kan? Iya, pesta memilih. Pesta pora aja deh. Saya pesta pora. Pesta pora ya. Oke? Nggak sesak napas kan? Enggak, aman, ya, aman. Oh, ya. Suara rakyat. Wah, ini panjang. Mau bilang suara rakyat, suara Tuhan. Salah juga. Siapa duluan? Lu. Kan kesini madepnya. Suara rakyat ya. Ini konteksnya apa? Politik. Kalau Anda tadi bilang suara rakyat tidak dengar, berarti suara Tuhan masa tidak didengar? Nggak bisa berarti. Ya, orang yang udah sumpah di persidangan aja bikin keterangan palsu. Siapa Mat? Bisa bikin yang di TV ya? Kok bisa tiba-tiba masuk persidangan bikin sarang heo itu loh. Bikin kesel banget. Kok bisa ya? Kayak seolah-olah dicintai publik gitu loh. Loh, makanya saya tanya. Padahal baru habis bunuh orang, bangsat. Suara rakyat. Suara rakyat? Iya. Itu baru ini. Itu kayak pas ya? Itu ya. Ini suara rakyat. Halah. Tai. Nah, itu suara rakyat ya. Halah. Halah. Oh ini suara rakyat dikubur duit. Ini suara rakyat di dalam ini kubur nih. Ini kuburan. Ini suara rakyat nih. Teriak-teriak. Ditutup. Wah. Iya. Oh, tersumpel kan. Kalau rakyat ini disumpel uang. Hah? Kan lagi bersuara, wah diam gitu. Itu juga. Itu maksudnya. Itu iya, dikubur duit. Suara rakyat adalah dikubur duit. Itu ya. Suara rakyat akol. Suara rakyat. Aku jawabannya akhirnya Gak ada. jawaban. Suara rakyat, tai. Suara rakyat ini maksudnya orang-orang yang biasa, ini suara rakyat gitu. Iya, kan rakyat berhak bersuara dong. Iya, ini kalau nggak ini bersuara. jawaban dari elit nih. Halah, tai. Saya mau wakil elit. Dari mana? Elit. Oke. Ini ya. Elit. Suara rakyat. Suara rakyat disatukan, jangan dipecah belah, jangan dipolitisi, Pas banget nih. jangan dipakai hanya untuk kepentingan golongan, tapi dipersatukan. Persatuan Indonesia. Partai dan perusahaan. Persatuan Indonesia. Iya. Suara rakyat. Itu. Terus rakyatnya jawabin. Halah, tai. Kritik. Dari kritik. Harus ada. Kata tersinggung. Enggak dong, harus ada dong. Oke, kritik harus ada. Harus ada. Tapi katanya di undang-undang baru kritik masuk. Penghinaan. Penghinaan. Ya beda dong kritik sama penghinaan. Kritik sama penghinaan. Gimana cara bedainnya? Bagaimana, Bi? Ada juga kan yang orang
bukan mau mengkritik untuk membangun, tapi emang menjelek-jelekan, memecah belah. Gini Nat, karena kalau kita menghina misalnya simbol negara gitu, presiden dengan kelewatan gitu, kan nggak baik juga ya. Itu saya sepakat. Itu nggak baik. Itu saya sepakat. Tapi kalau nggak ada kritik sama sekali, kalau orang berjalan di luar rel kan harus ada yang ngingetin. Iya. Nah sekarang kan tinggal bagaimana supaya lu jangan menghina yang kebablasan, misalnya kan itu simbol negara ya, nggak boleh. Batasannya nah, itu yang masyarakat yang paling kita harus pelajari ini dari yang baru ini nih, mana batasannya? Ya itu yang harus diperjelas. Ya, berarti makanya, kritik apa menurut Mamat? Hah? Kritik apa? Kritik. Pertanyaannya sebenarnya kritik ya? Iya, kritik. Kan kata lo orang mengkritik tidak harus pakai solusi, karena itu bukan urusan Anda kalau nggak salah ya statement Anda. Memang nggak pakai. Jadi solusi. kritik apa menurut Anda? Kritik itu mempertanyakan, mencecar, mencaci sebuah perbuatan pejabat publik. Even itu mencaci sah? Sah lah. Oh, oke. Menurutku ya. Dinasti. Partai. Cukup lah. Dinasti kalau berkualitas boleh, tapi kalau enggak jangan dipaksain. Oke. Kalau begitu terima kasih sudah. Mau ditambahin lagi soal dinasti? Hah? Biar ada potongan. Enggak. Nggak usah. Gitu konsepnya. Ditahan. Iya, Kan? iya. Jadi terima kasih untuk kedua belah pihak mengkritik politisi. Iya. Sekian banyak mengkritik politisi tadi. Barusan ini. Itu bukan. Bukan. Saya bilang ya, mengkritik siapapun itu. Terima kasih. Tanah airku tumpah darahku, tanah yang